Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun rekan-rekan berada. Selamat datang kembali di mata kuliah Faktor Manusia dalam K3 bersama saya Tubagus Dwika Yuwantoko. Pada sesi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu konsep ataupun model yang cukup populer yang sering digunakan dalam bidang ilmu human factors. Konsep atau model ini disebut sebagai shell model. Nah, mungkin pada sesi sebelumnya telah banyak dibahas atau disinggung oleh Mas Mufti Wirawan dalam berbagai sesi untuk menjelaskan konsep dasar ataupun ruang lingkup dari human factors. Nah, pada sesi kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara lebih rinci terkait dengan konsep, ruang lingkup maupun penerapan dari konsep shell model ini. Jadi, shell model ini merupakan suatu konsep berupa diagram yang membantu untuk memahami mengenai faktor manusia. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Profesor Edwards pada tahun 1972 yang kemudian dimodifikasi atau disempurnakan oleh Profesor Hawkins pada tahun 1975 dengan menambahkan livewire lain sebagai salah satu komponen yang berinteraksi dengan central livewire itu sendiri. Shell model ini merupakan singkatan yang terdiri dari huruf-huruf yang menyusunnya meliputi S sebagai software, yaitu dapat berupa aturan, prosedur, dan dokumen-dokumen lain yang menjadi bagian dari SOP. Kemudian H sebagai hardware, ini dapat berupa peralatan, teknologi, display, kontrol panel, dan lain sebagainya. Kemudian adapun E sebagai environment, ini dapat berupa kondisi dan situasi lingkungan seperti bagaimana suhu atau temperatur udara, pencahayaan, kelembapan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah L sebagai liveware, yaitu pekerja atau manusia itu sendiri. Ini merupakan komponen yang menjadi komponen di tengah ataupun sentral dari suatu sistem. Berdasarkan shell model, adanya mismatch atau ketidakharmonisan interaksi antara liveware dengan 4 komponen lain yang mengitarinya, ini dapat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya human error. Sehingga dalam suatu sistem, interaksi antara liveware dengan keempat komponen ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam segala aspek di suatu sistem agar bisa membuat performa atau kinerja dari individu dapat optimal. Sebagai hasilnya, maka tidak terjadi human error hingga insiden juga dapat dicegah. Selanjutnya, mari kita coba bahas lebih detail satu persatu mengenai 4 komponen ini dan bagaimana interaksi antara manusia sebagai central liveware terhadap komponen-komponen lainnya. Pertama-tama, kita berbicara mengenai aspek yang ada di tengah, yaitu liveware atau manusia itu sendiri. Komponen ini menjadi fokus dalam model ini karena kita tahu bahwa komponen liveware ini merupakan komponen yang paling kritis. Namun di sisi lain juga merupakan komponen yang paling fleksibel di dalam suatu sistem. Dalam diagram atau gambar shell model ini dapat dilihat bahwa garis-garis yang digambarkan dari masing-masing blok komponen ini tidak kaku atau dalam bentuk lurus, melainkan bergelombang atau berliuk-liuk, yang artinya bahwa komponen lain dari sistem ini harus disesuaikan secara hati-hati dengan cara melihat karakteristik serta keterbatasan dari si manusia atau central liveware ini. Komponen liveware atau manusia ini menjadi komponen yang paling sulit untuk diprediksi sekaligus paling rentan terhadap efek internal, yang mana dapat berupa fatigue atau kelelahan, kemudian motivasi, persepsi, dan lain sebagainya. Sekaligus ini juga rentan terhadap efek eksternal. Dalam hal ini contohnya seperti pencahayaan, suhu, bising, beban kerja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, komponen-komponen yang ada di sekitar liveware inilah yang perlu disesuaikan dengan kemampuan serta keterbatasan dari si central liveware ini sehingga sebuah sistem kerja dapat berjalan dengan optimal. Oke, kita coba bahas satu persatu beberapa interface yang saling berinteraksi antar komponen dalam shell model ini. Yang pertama adalah interface antara liveware dengan software. Pada interface ini, untuk mencapai kondisi yang selamat atau efektif antara interaksi liveware dengan software adalah dengan memastikan apakah si software ini, dalam hal ini adalah aturan ataupun prosedur, ini memang betul-betul dapat dengan mudah untuk diterapkan oleh si pekerjanya. Selain kemudahan dalam hal penerapan, perlu juga diperhatikan nih terkait dengan simbol-simbol ataupun tulisan-tulisan yang mungkin terlalu rumit untuk dipahami bagi si pekerjanya atau rawan menimbulkan mispersepsi atau salah arti bagi pekerja yang membacanya. Dalam praktik di lapangan, organisasi perlu melibatkan pekerja dari berbagai level ataupun berbagai departemen dalam membuat desain kerja, aturan ataupun prosedur kerja supaya dapat dengan mudah dipahami bersama sekaligus diterapkan di kondisi yang nyata.
Kemudian, interface yang kedua adalah interaksi antara liveware dengan hardware. Interaksi antara dua komponen ini juga sering disebut sebagai human-machine systems atau human-machine interactions. Dari sini, yang ditekankan adalah terkait dengan desain dari peralatan-peralatan kerja agar bisa fit atau sesuai dengan karakteristik dari manusia, baik secara fisik ataupun secara kognitif. Sebagai contoh adalah pemilihan kursi kerja, itu harus disesuaikan dengan antropometri atau ukuran-ukuran tubuh dari si pengguna atau user yang akan memakainya. Jangan sampai kita sebagai manajemen tahu bahwa populasi pekerja kita yang mayoritas mungkin orang timur, namun kita malah membeli kursi dengan spesifikasi ukuran untuk orang-orang barat. Nah, tentu ini akan menjadi tidak optimal atau tidak sesuai ya. Contoh yang lain adalah terkait dengan display yang sering kita temukan dalam control room atau control panel. Desainer dari display harus dapat membuat tombol-tombol kontrol yang tidak rumit dan mudah untuk dipahami bagi penggunanya. Sebagai contoh adalah peletakan tombol emergency shutdown ini biasanya diberikan warna merah ya, yang mencolok dengan lokasi yang mudah untuk dijangkau apabila terjadi kondisi darurat. Kemudian interface yang ketiga adalah interaksi antara liveware dengan environment atau lingkungan. Interaksi antara liveware environment ini biasanya mengacu pada komponen eksternal berupa lingkungan fisik yang biasanya sulit untuk dikendalikan secara langsung. Contohnya seperti suhu udara, kemudian cuaca, radiasi, kebisingan, dan lain sebagainya. Pendekatan yang sering digunakan untuk mengintervensi interaksi yang tidak sesuai antara manusia dengan lingkungan ini biasanya adalah dengan mengembangkan suatu sistem atau peralatan yang dapat memproteksi manusia terhadap aspek-aspek lingkungan tadi. Sebagai contoh, seperti dengan memberikan alat penutup telinga untuk menghindari kebisingan ya, yaitu contohnya adalah dengan menggunakan earplug ataupun earmuff. Kemudian contoh yang lain adalah penerapan sistem ventilasi atau air conditioner untuk mendinginkan ruang kerja yang panas, kemudian pembuatan sistem pencahayaan ruangan yang cukup yang sesuai dengan jenis tugas ataupun pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja. Apakah itu memerlukan ketelitian atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian interface yang terakhir adalah interaksi antara liveware dengan liveware lainnya atau manusia dengan manusia lainnya. Pada interface ini beberapa hal yang perlu diperhatikan itu dapat berupa bagaimana leadership atau kemampuan kepemimpinan dari seorang individu, kemudian bagaimana kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi dalam tim atau teamwork, kemudian bagaimana kemampuan komunikasi interpersonal atau negosiasi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kemampuan-kemampuan ini sering kita sebut sebagai soft skill, yang biasanya juga menjadi salah satu skill yang penting untuk dimiliki seorang individu untuk bekerja di dalam organisasi. Nah, itu merupakan penjelasan secara lebih rinci terkait dengan konsep dari Shell model, yang mana ini menjadi salah satu konsep dari human factors yang paling mudah untuk diaplikasikan atau diterapkan. Model ini sering diterapkan pada berbagai industri, khususnya yang paling banyak adalah di industri aviasi atau transportasi. Ini sering digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis kejadian human error ataupun kecelakaan. Selain itu, Shell model ini juga dapat digunakan untuk mendesain suatu pekerjaan agar bisa mudah dan disesuaikan dengan kondisi karakteristik serta keterbatasan dari pekerja yang akan menggunakannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan Shell model. Semoga ini bisa menambahkan wawasan bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.